Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore jam setengah 5 ya sore. Pas di kebun belakang rumah. Tadi baru tes kestabilan regul yang pertama kali, yang pada video sebelumnya saya melakukan uji kestabilan regul Huben K1. Dan kali ini saya membuatkan video uji akurasi regul K1. Tadi saya sudah setting di 785, gitulah rata-rata 785 fps dengan output. Nih outputnya hanya 1250 lah, kurang lebih 1250 outputnya, dan inputnya di 1750. Kebetulan di scuba saya masih tersisa tekanan 2000 seperti itu. Jadi dengan output 1250, kemudian dengan panjang larasnya hanya 36 cm, bisa menghasilkan FPS sebesar 785 fps ya, dengan mimis look 15 grain. Nah, apabila kita menggunakan mimis yang 10 grain atau 11 grain yang menggunakan barakuda, ini tentunya bisa tembus 1000 fps guys. Nah, bisa tembus 1000 fps. Kenapa saya bisa melakukan dengan tekanan minimal tapi dengan FPS yang sebegitu kencang? Tentunya sudah saya jelaskan tadi, saya sudah melakukan beberapa upgrade, terutama di bagian sininya guys, bagian loading laras, kemudian bagian transfer, kemudian saya juga memperberat hammer, kemudian juga saya memperkecil gesekan mimis pada laras, jadi lebih smooth seperti itu. Nah, ini unit saya, tapi sayangnya saya tidak bisa menunjukkan secara langsung bagaimana proses tembakannya. Karena kenapa? Karena teleskop saya ini kan gede nih, tubnya ini berapa ya, 38 apa berapa ya, yang jelas ini 34 tengahnya, kemudian ini kan gede, bukan teleskop yang biasanya saya pakai. Dan ini teman-teman ya, kalau untuk tembakan jarak jauh, apa namanya water pass itu penting. Jadi pastikan water pass ini posisinya seperti ini, jadi posisi horizontal ya teman-teman, di air ini horizontal, jadi perkenaannya itu tetap berada di garis dot, nggak miring-miring. Nah, ini saya sudah melakukan uji tes tembak sejauh 80 meter. Kenapa hanya 80 meter? Ini kan teleskop saya ini kan teleskop buntung ini, dan kemudian si jokinya juga matanya sudah mulai kabur nih. Sudah tua, maklumlah sudah tua. Kemudian saya menggunakan ini alat ukurnya rangefinder vector. Seri apa ya? Saya lupa kemarin ya. Seri apa seperti ini. Yang jelas insya Allah ini akurat ini guys. Jadi kalau harga itu nggak pernah bohong ya. Vektor apa saya lupa, ini vektornya. Kemudian tentunya saya menggunakan senderan, tempat duduk juga. Ini mimisnya yang tadi 15 grain. Yuk teman-teman, kita lihat hasilnya itu bagaimana. Saya tunjukkan teman-teman. Saya sayang saya nggak punya mooncam ya, bukannya nggak punya, saya punya mooncam, cuma nggak sesuai dengan teleskop yang ini. Karena kenapa? Mooncam tersebut saya gunakan pada teleskop vektor Peron ya, jadi OD teleskopnya itu jauh berbeda, jadi lobok teman-teman. Nah, ini dengan jarak tadi saya tembak 30, 70 dan 80 meter. Nah, kebetulan
Di belakang rumah ada lahan yang bisa dijadikan sebagai uji tembak. Jadi kalau saya uji tembak itu di sini guys, di sini teman-teman ya. Jadi lebih aman, terbuka, tidak asal nembak rumah orang. Saya lupa tadi di mana tadi. Nah, ini ketika saya zero di 30 meter. Nah, ini 30 meter. Nah, 30 meter ini pecahan ya, teman-teman ya. Kemudian ini yang 70 meter. Ini 70 meter. Dan ini yang 80 meter tadi. 80 meter ya. Jadi menurut saya sih kalau 80 meter ini lumayan ya. Ini nge-zero tadi. Zero. Kemudian ini yang 70 meter, 70 meter juga oke, 80 meter juga sudah oke. Itu dari jarak sana. Nah, tenang nih teman-teman. Walaupun saya zeronya settingannya sampai 80 meter, saya nggak pernah nembak 80 meter teman-teman. Paling saya hanya tembak itu ya paling jauh itu 30 meter. Apalagi di hutan rimba. Di hutan rimba itu paling saya tembak itu paling mentok sejauh-jauhnya 30 meter. Karena kenapa? Hutan rimba itu kan rapat teman-teman. Vegetasinya itu rapat. Kemudian kedua, saya itu tipenya, kata orang Melayu itu tipenya nggak kawan nyusah. Jadi kalau misalnya tembakan terlalu jauh, saya tuh malas kalau ngambil buruan. Apalagi di hutan harus muter-muter seperti itu. Beda apabila medan buruan kita itu persawahan ya teman-teman. Kalau di rimba itu, waduh, kalau misalnya kita tembak jarak jauh, itu akan repot sekali bagi kita. Dan itulah alasan saya kenapa saya hanya menggunakan teleskop buntung, kemudian saya menggunakan larasnya harus laras pendek, kemudian unitnya harus ringan. Selanjutnya juga selain akurasi dan daya bunuhnya yang besar, kesenyapan itu sangat penting bagi kami ya teman-teman. Senyap itu harus persyaratan wajib kalau dalam tim berburu kami. Nggak senyap nggak diajak teman-teman guys, kita jalan-jalan. Oke, hanya itu saja. Mohon maaf kalau saya mengecewakan, nggak bisa menunjukkan video realnya ketika saat saya menembak tadi. Ya mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman, terutama bagi teman-teman yang menggunakan regul Huben ya, karena regul Huben itu mirip seperti Huma ya teman-teman. Materialnya bagus, kemudian apabila dirubah atau ditipiskan dratnya itu masih tergolong sangat aman. Nah, jadi kalau untuk unit-unit taktikal seperti saya itu nggak terlihat panjang, jadi seolah-olah unit ini nggak pakai regul. Nah, itulah alasan saya kenapa pilih Huben. Kalau saya beli Huma, duitnya harus 3 jutaan teman-teman. Kemudian juga kalau yang namanya regul ya fungsinya sama saja, dan Huma juga dengan harga selangit tersebut juga tidak menjamin kestabilannya itu lebih bagus daripada regul murahan seperti ini. Karena kenapa? Saya dulu juga pernah punya Huma teman-teman, tapi yang model stick yang di dalam tabung. Kenapa saya lepas, nggak saya gunakan lagi? Karena kelemahan regul tanam yang bentuknya stick itu tidak ada lubang pembuangan atau lubang atmosfernya yang akan mengeluarkan apabila ada angin atau udara yang terjebak di dalam ruang di spring, sehingga itu rawan macet, rawan error. Nah, saya gunakan yang ini yang menurut saya masih terjangkau harganya, dan insya Allah recommended.
Baik teman-teman, begitu saja video saya hari ini. 2 kali saya buat video teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.